Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas yang dia favoritkan tentangmu ya. Dan di sini teman-teman yang selalu stay tune di channelku, thank you semuanya. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, jadi dianya ini bisa gebetan, bisa pacar, bisa tunangan, bisa suami, istri, ataupun orang-orang yang mungkin statusnya masih belum jelas sama kamu ya. Coba aja langsung dipusatin ya. Oke, seperti biasa kita buat 3 pilihan kartu ya di sini. Yang dia favoritkan tentangmu, yang dia favoritkan tentangmu. Kalau nomor 1, regeneration ya. Oke, di sini pile nomor 1, kemudian pile nomor 2 yang dia favoritkan tentangmu. Di sini ada strength ya. Untuk pile nomor 2. Untuk pile nomor 3 yang dia favoritkan tentangmu, continuance ya, apple. Oke. Bisa dipilih ya untuk pile nomor 1, 2, dan 3 yang dia favoritkan tentangmu. Kamu orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Dia nggak perlu kayak ngerasa banyak-banyak curiga sama kamu ya. Jadi kamu seseorang yang sebenarnya bisa membuat dia ngerasa nyaman, aman. Seseorang yang memang menurut dia sudah sangat dekat ya di hatinya. Rasanya tuh kayak kamu seseorang yang mungkin sekali bertemu atau ngelihat kamu tuh kayak seseorang yang memang meyakinkan gitu, bisa lah dipercaya. Itu yang aku tangkap di sini ya. Oke, kita akan mulai untuk pile nomor 1 ya. Yang dia favoritkan tentangmu, regeneration, Tarragon ya, ada angka 17 juga di sini. Aku ngelihat di sini yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sebenarnya bisa jadi role model, seseorang yang selalu memikirkan hal secara continuous development. Jadi pemikirannya itu selalu kayak selalu memberikan legacy yang baik gitu ke generasi selanjutnya. Entah itu akhirnya kamu selalu mencoba untuk jadi role model, entah itu sebagai kakak yang baik, sebagai ibu yang baik, sebagai seseorang yang mungkin ibaratnya kayak dituakan gitu ya, atau seseorang yang memang ke arah sempurna gitu, ke arah yang memang jadi role model, yang jadi panutan gitu ya. Kakak panutanku, nah gitu ya. Rasanya kamu tuh seseorang yang benar-benar secara tipikal idealnya mereka juga masuk gitu ya. Kamu seseorang yang kalau misalkan kamu mungkin belum menikah, dia sudah bisa melihat kalau kamu itu sebagai wife materialsnya ya. Jadi kayak seseorang yang memang bisa nih jadi mamahnya anak-anak gitu. Mamanya anak-anak. Jadi ada sesuatu hal di diri kamu yang memang bisa dibanggakan, seseorang yang memang bisa dianggapnya gitu ya, bisa memberikan hal-hal yang baik secara berkelanjutan gitu. Aku ngelihat di sini yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang selalu bertumbuh dalam kehidupan kamu. Di sini ada Aries juga ya, jadi kemungkinan besar di birth chart kamu ada Aries. Dan di sini kok kamu lihat sebenarnya ada kayak sebutannya, aku kurang tahu namanya apa alatnya, tapi setahu aku ini mengingatkan aku alat-alat yang ada di laboratorium ataupun di Harry Potter itu Severus Snape ya. Aku ngerasanya ada di area yang kayak ramuan-ramuan seperti itu. Jadi yang dia favoritkan tentangmu mungkin kamu tahu ya, kayak magic potion duil. Bukannya akhirnya kamu jadi witch gitu, enggak, tapi kamu tuh seseorang yang bisa meramu sesuatu hal dan akhirnya membuahkan suatu hal. Jadi ini bisa jadi kayak semacam analogi ya, entah itu akhirnya ide-ide, entah itu akhirnya memang kamu bisa nge-create something yang mungkin orang-orang nggak tahu, oh ternyata ramuannya seperti itu, toh akhirnya bisa membuahkan hal yang mungkin berguna untuk banyak orang, ataupun bisa membantu banyak orang gitu yang aku ngeliatin. Jadi di sini kalau potion aku inget tuh kayak bisa jadi potion yang entah itu racun ataupun obat, tapi karena ini regeneration dan aku lihat di sini ada Aries, kemungkinan besar ya memang itu ke arah obat gitu ya, bukan potion. Jadi yang dia favoritkan tentangmu memang mungkin di awal
apa yang mereka kenal dari kamu cukup suspicious ya buat mereka ya. Mereka jadi kayak agak oke, dia mau bikin ramuan apa nih gitu ya. Tapi setelah melihat manfaatnya yang kamu berikan ke orang banyak gitu ya, apapun yang akhirnya kamu buahkan, entah itu ramuan, entah itu ide, entah itu apapun yang kamu buat karya, baru mereka ngerti maksudnya. Oh, tujuannya sangat baik. Kamu seseorang yang aku lihat di angka 17 ini, seseorang yang sebenarnya selalu memberikan peluang ke banyak orang, peluang untuk bertumbuh. Kamu bisa melihat potensi dari diri seseorang dan yang dia suka kejelian kamu gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini ya. Yang dia favoritkan tentangmu, yang dia favoritkan tentangmu, yang dia favoritkan tentangmu. Sampai jatuh semua. Oke, kalian di sini sebenarnya agak-agak clumsy ya, agak-agak ceroboh orang ya. Tapi jujur, aku ngerasanya gitu tuh, rasanya kayak walaupun ini kartunya slippery, tapi enggak. Aku ngerasa kalian, karena di sini ada Aries, orangnya cukup apa ya, ceroboh atau clumsy gitu ya. Tapi cute. Ada kayak kesan kejujuran dari kamu, kebenaran. Kamu suka menyampaikan kebenaran. Yang dia favoritkan tentangmu, file nomor 1. Yang dia favoritkan tentangmu, file nomor 1. Oke, aku ngerasa di sini kamu memang seseorang yang banyak bisa memberikan peluang yang baik untuk orang lain ya. Kamu penuh kayak apa ya, aku ngerasa tuh kayak kamu tuh kayak di tengah tuh kamu kayak dikerubung gitu. Dikerubungin orang, apa tuh, kayak orang yang populer, orang yang banyak didatengin orang untuk mungkin bantuan ke kamu. Kamu mungkin orang yang suka nolongin orang juga. Kamu seseorang yang punya banyak talent ya. Di sini ada The Chariot ya, energi Cancer. Mungkin di sini ada yang Cancer juga di birth chartnya. Kemudian ada Knight of Pentacles, energi Earth ya, Earth sign yaitu Capricorn, Taurus dan Virgo. Dan di sini ada Queen of Pentacles, Earth sign lagi. Jadi di sini mungkin strong di Earth sign juga. Ada Aries, ada Cancer juga di sini ya. Oke. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sebenarnya bisa memberdayakan apa yang kamu punya, entah itu bakat kamu, entah itu sumber daya yang di sekitar kamu, apa yang kamu punya dan apa ya di kepala kamu, di sekitar kamu, itu kamu bisa kayak jadi modal kamu untuk mencapai satu tujuan. Jadi kamu tuh emang punya banyak peluang di kehidupan kamu, tapi kamu bukan seseorang yang maruk semuanya kamu ambil. Kamu seseorang yang tahu kira-kira expertise aku di satu hal, aku pengen wujudin ke arah situ, dan bener, kamu akan bener-bener lakuin itu secara telaten, rajin, sabar. Aku ngerasain vibes-nya besar di sini ya, dimana memang perjalanannya nggak akan mudah. Kamu lihat regenerationnya di sini juga kan nggak bisa kamu masuk terus ya magic beans ya besoknya langsung tiba-tiba udah gede aja gitu ya, kayak yang ada di film-film gitu ya. Ini bukan magic beans ya, jadi butuh waktu untuk akhirnya kamu dari Knight of Pentacles jadi Queen of Pentacles. Tapi it's okay, kamu udah memilih apa yang kamu jadi tujuan kamu, dan kamu akan benar-benar fokus untuk mencapainya apapun itu. Jadi aku lihat di sini regenerationnya juga udah satu arah ya, bener-bener pertumbuhannya melebar tapi tetap satu arah ke atas gitu ya, nggak akhirnya bertumbuh ke kiri ke kanan atau apapun, enggak. Aku ngerasa kamu udah fokus ke satu tujuan kamu, dan di sini energi kamu balance banget ya. Aku ngelihat di sini Mayor Arkananya tepat di tengah, energi Cancer, dan di sini juga biasanya terkait tentang yin yang di dalam diri ya. Jadi kamu orangnya cukup stabil dan orangnya sabar, telaten, rajin, bener-bener kamu fokus ke area karir, material ataupun keuangan kamu. Kamu seseorang yang siap sebenarnya, siap untuk benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan kamu. Jadi kamu bukan seseorang yang yang nyusahin banyak orang. Aku ngeliat di sini tipikal orang yang cukup mandiri,
orang yang stabil, secara finansial stabil, secara karir stabil, secara perencanaan masa depan juga stabil. Kamu tahu bagaimana akhirnya kamu harus bertumbuh untuk masa depan. Kamu udah tahu kira-kira cita-cita kamu apa. Kamu tahu untuk kedepannya apa sih yang perlu aku lakukan untuk hidupku, gitu ya. Kita akan lanjut. Yang dia favoritkan tentangmu pal nomor 1. Yang dia favoritkan tentangmu pal nomor 1. Langsung kali keluar tuh ya. Aku ngerasa di sini kalian emang tipikal orang-orang yang cukup sensitif. Mungkin karena di sini ada water sign-nya itu di Cancer ya, tepat di tengah. Tipikal orangnya sebenarnya kamu sangat apa ya? Pembawaannya itu sangat suka merawat orang-orang di sekitar kamu, sangat peduli, sangat empati. Tapi ini memang jadi challenge buat diri kamu sendiri untuk akhirnya bisa berfokus memberdayakan diri kamu, dalam artian bagaimana akhirnya kamu bertumbuh untuk masa depan kamu, bagaimana kamu bisa merawat diri kamu, karena biasanya challenge-nya kamu selalu suka kayak memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kamu, gitu ya. Di sini ada kali ya, ending and beginnings. The old must be released so that the new can enter. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orangnya selalu moving on. Ya, apapun, with or without you, aku move on, gitu ya. Pembawaannya itu selalu percaya tentang hal-hal yang baik untuk masa depan kamu, nggak takut untuk kayak, aduh nih orang nggak jelas, aku ciao gitu ya. Aduh ini kayaknya bukan dorongan hati aku, meskipun itu mungkin banyak orang yang oke gitu ya. Misalkan kamu punya peluang kayak, wah kamu bisa jadi seseorang yang kayak apa nih ya, jadi karyawan yang mungkin nanti udah dikasih patokan gaji sampai ratusan juta, tapi kamu ngeliat kayaknya itu bukan dorongan hati aku deh, kayaknya itu bukan sesuatu hal yang ingin aku bawa untuk masa depan aku. Ya kamu langsung apa ya, tahu bagaimana bersikap, walaupun meskipun saat ini pendapatannya kamu mungkin gak nyampe ratusan juta gitu ya, tapi kamu sangat gigih ya orangnya, bener-bener kayak step by step, benar-benar untuk mencapai apa yang kamu inginkan dengan keyakinan dan keberanian tentunya. Di sini yang dia favoritkan tentangmu, kamu orangnya cukup tegas. Kali itu ibaratnya udah ini ya, mungkin udah banyak nonton gitu ya di ANTV atau apa gitu ya di TV gitu ya, Ayah Mahakali, Mahadewa segala macam itu. Kali ini bener-bener strong banget. Dia seseorang yang bisa mengubah takdir itu sendiri. Jadi kamu kebayang kan, pembawaannya tuh strong banget, belakangnya aja udah kelihatan tuh ya bagaimana dia ada mata ketiganya terbuka juga, kemudian ada bulan di belakangnya dan juga ada lotus di tangannya. Jadi dia itu pembawa perubahan yang strong banget di kehidupannya. Jadi efeknya nggak mungkin cuma untuk diri dia sendiri, tapi itu impactnya ke orang-orang di sekitarnya setidaknya, dan mungkin secara masif. Yang difavoritkan tentangmu, kamu yakin banget dengan apa yang kamu bener-bener tuju ya, seakan kamu tuh udah tahu kira-kira 10 tahun ke depan tuh mau ngapain gitu. Meskipun ragu, meskipun takut, kamu tuh tetap aja hantem. Orangnya bener-bener kayak, aku yakin intuisi aku nge-guide-nya ke arah situ, aku lakukan. Mau itu dibilangin aneh sama orang lain, mau itu dibilangin gak masuk akal sama orang lain, kamu tetap cobain kalau emang kamu udah yakin tentang itu. Kamu seseorang yang apa ya, kayak pemimpi yang mencoba untuk meraih bulan, ibaratnya gitu, meraih bintang di angkasa, dan kamu yakin kalau kamu semakin sering meloncat mungkin bisa terbang ke angkasa, mungkin seperti itulah ya, kayak analogi, kayak take a leap of faith-nya seperti itu. Energi kali ini bener-bener besar banget, dia efeknya itu nggak cuma ke dia ini ibu alam semesta, jadi efeknya itu bahkan nggak cuma di saat kamu kehidupan kamu, tapi di saat kamu udah meninggal pun, kamu mau itu bentukannya apapun, mau manusia kayak, mau itu kamu dewa dewi kayak, mau itu kamu apa ya, kayak semacam apa ini raksasa segala macam, itu dia semua sama ratakan. Dia seseorang yang punya empati ke semua kalangan. Dia seseorang yang selalu melindungi dan juga memberikan keadilan. Dia kalau udah ngerasa ada yang nggak benar, mau itu dewa ke, mau itu dewi ke, mau itu seseorang yang mungkin secara
apa ya, cerita itu kayak wah banget gitu ya. Kalau itu dia salah, disabet juga sama dia nggak peduli tentang itu. Ketika ada jeritan dari anaknya, dia akan terdorong untuk apa ya, menolong gitu ya. Di sini ada mat ya, fairness, baru aku ngomong fair ya. This situation will be handled in a fair and just manner. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, meskipun ya kamu itu pembawaannya kali, yang tadi aku udah bilang sabet sini sabet sana kalau ada kenapa-napa. Untungnya di sini beberapa dari kalian juga bisa mempunyai kesabaran yang luar biasa. Jadi ketika kamu pun menegakkan keadilan ya, mencoba untuk membantu sesama, kamu tetap menggunakan kata-kata yang sopan, dengan cara-cara yang paling halus, dan pembawaannya itu juga nggak main perang aja, selalu mencoba untuk ada mediasi, ada jalan tengah, ada win-win solution gitu ya. Seseorang yang sebenarnya menurut aku nggak cuma stabil tapi bijaksana ya, itu yang aku rasakan ya. Yang dia favoritkan tentangmu file nomor 1, yang dia favoritkan tentangmu file nomor 1. Oke ya. Aku ngerasa di sini kalian itu memang punya hidden knowledge ya, hidden knowledge dan wisdom yang besar, dan aku ngerasa di sini memang kalian lagi menuju ke completion itu. Biar bisa jadi penuh ya knowledge-nya kalian, kebijaksanaannya kalian. Memang ada area-area yang harus kamu lewati ya, mulai dari kenikmatan duniawi yang akhirnya berimbas kepada mental health kamu dan juga orang-orang sekitar. Sensual experience-nya nanti kamu bakal ada. Jadi di sini kalian akan mendapatkan dirimu di tengah-tengah kepahitan dunia ya. Kenikmatan yang membawa kepahitan dunia, biar kamu tuh tahu ya bagaimana kira kamu bisa bertumbuh dalam kegelapan itu sendiri. Jadi seperti kali kamu bisa lihat di sini belakangnya gelap dan akhirnya dia mencuat, dan ini bukan sesuatu hal yang kebetulan, warnanya sama-sama biru ya. Jadi terkait tentang bagaimana kamu bisa nge-create ketenangan ataupun peace ya, kedamaian di situasi tergelap sekalipun kamu bisa menemukan cahaya. Jadi tiba-tiba aku ingat lagunya dari Feby Putri ya, terkait tentang apa itu cahaya. Aku lupa judulnya apa, nanti mungkin kamu bisa lihat dan dengerin ya. Aku nggak di endorse sih cuma aku juga suka banyak lagu-lagunya dia yang bagus gitu, dan suaranya dia ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada passion ya. The frequency of passion remind us that beneath every intense emotion lies the hidden gems of insight, balance, and calm. It assists us in finding the balance within this intensity, moving us from chaos to the calm of its core, where we can let its long-lasting wisdom fills up ya. Oke, baru tadi aku udah bilang terkait tentang sexual experience yang dia favoritkan tentangmu. Kamu sebenarnya orang-orangnya sangat berpassion pada tujuan kamu, seorang yang benar-benar kalau dibilangin tentang seksi, bisa terlihat di sini bagaimana seksinya. Queen of Pentacles, dia seseorang yang tahu ya self-worth-nya dia, jadi susah untuk menggerakkan dia dari singgasana gitu. Dia tahu apa yang worth it untuk dirinya. Seseorang yang sangat mempunyai sumber daya ya, secara kestabilan finansial dia juga bagus. Bagaimana dia tentang cara berpikirnya juga dewasa, sangat apa ya, ibarat tipikal ideal ketika seseorang kayak mencari calon suami ataupun istri gitu ya. Dan di sini yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang mempunyai passion dalam hidup. Kamu selalu menjaga semangat kamu untuk karir kamu, untuk tujuan kamu, dan juga seseorang yang tahu self true identity-nya ya, identitas diri kamu tuh sebenarnya apa. Kamu tuh sebenarnya apa nih? Ada yang bilang apa? Cewek kue ya, cewek mamba ya, cewek apalagi tuh aku lupa ya, cewek bumi ya, earth ya. Jadi yang kayak gitu-gitu mungkin kamu udah tahu, aku cewek mamba kak gitu ya.
Aku cewek kue gitu ya. Mungkin kamu udah tahu ya di bagian mana kelebihan kamu itu dan di mana sebenarnya identitas kamu. Oke, jadi pembawaannya kamu seksinya bukan seksi-seksi kamu pakaiannya kebuka gitu ya, bukan, tapi kamu seseorang yang udah ngerti, oh diri aku itu memang bersinarnya di bagian yang mana, dan aku sebenarnya nyaman dengan identitas aku sebagai apa gitu ya. Jadi ketika seseorang udah mengerti tentang diri dia sendiri, enaknya apalagi wanita, jadi nggak terlalu terombang-ambing ya, nggak perlu kayak tiang untuk sandaran terus-terusan. Jadi ketika wanita tahu karakternya sendiri, identitas dia sendiri, menemukan diri dia sendiri, sebenarnya banyak banget yang akhirnya terjebak ke kenyamanan dan sulit untuk nge-share kehidupannya dengan orang lain. Makanya di sini perlu balancing juga ya terkait tentang kesadaran, di mana ada saat-saat menjebak memang ketika kita sudah menemukan diri kita sendiri, kita lupa untuk memberikan diri kita bukan jadi sebagai gelas yang penuh, tapi membuat diri kita membiarkan orang lain juga bisa masuk ke dalam kehidupan kita, dengan akhirnya kita mencoba untuk menyesuaikan kembali lagi. Jadi bagaimana kira bisa menerima diri kita juga, dan juga menerima orang-orang di sekitar kita gitu ya. Bukan akhirnya sembarang nerima juga. Kamu orang yang paling tahu self worth kamu paling tahu apa yang kamu tuju, kamu orang yang selalu yakin dengan intuisi kamu, yang dia favoritkan tentangmu, kamu tahu siapa yang kamu cari, apa yang ingin kamu dapatkan untuk masa depan kamu dengan nanti pasangan kamu. Jadi kamu orang yang tahu ya posisi diri kamu di sini, bukan akhirnya jadi cewek Wonder Woman terus ya single fighter sendirian dan cuma mikirin tentang apa yang kamu mau aja, tapi bagaimana kamu juga bisa ngerti tentang keikhlasan, kesabaran, bagaimana cara untuk memaafkan dan menerima, bagaimana akhirnya kamu juga bisa tegas untuk memaafkan tanpa menerima orang tersebut kalau memang itu nggak sehat untuk diri kamu, dan coba selalu kayak punya keyakinan untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu dengan posisinya masing-masing gitu ya. Kemudian di sini ada fertility, ya, ada angka 27. The frequency of fertility invites us to be more open, more courageous, more creative, and more joyful than we were before. It activates the potential for something beautiful to grow from our consciousness into a new and grander expression of ourselves. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang tadi ya, kamu udah tahu nih, aku nih cewek kue kak, aku nih seseorang yang sebenarnya secara kepribadian sangat menyenangkan, aku seseorang yang pintar, aku sebenarnya seseorang yang seksi, suara aku seksi banget kak gitu ya, aku seseorang yang mungkin secara pemikiran itu sangat tajam gitu ya. Ada banyak inner beauty di sini yang aku ngerasa kalian udah tahu sebenarnya strength-nya kalian di mana, identitas diri kalian sebenarnya di mana. Dan di sini yang dia favoritkan tentangmu, kamu nih tampaknya memang lagi di umur-umur yang benar-benar antara ya sekitar umur 20 ke 30 itu banyak di file nomor 1 ini ya. Yang aku ngerasa memang lagi hot-hotnya nih, berarti lagi mekar-mekarnya. Seseorang yang terlihat sangat kayak udah siap dipetik gitu. Karena dia yang difavoritkan tentangmu bener-bener secara seksual dia sangat tertarik banget sama kamu, bukan akhirnya dia pervert gitu ya, no, tapi kalian itu memang seseorang yang seksi dengan cara kamu sendiri, dan kamu bagaimana akhirnya kamu fokus ke kehidupan kamu dan perkembangan diri kamu, itu juga yang ngebuat dia jadi kayak semakin makin suka sama kamu. Dia suka dengan seseorang yang punya aktivitas dia sendiri dan tenggelam pada kegiatan dia sendiri gitu, yang bisa tahu gitu ya apa yang mau dilakukan, quality time-nya dia
seperti apa ya, maksudnya quality time kamu tuh seperti apa yang kamu lakukan keseharian kamu, nggak cuma duduk diam nongki doang gitu ya. Siapa tahu aku di sini ya viewersku dan subscriberku juga sering melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk orang lain, yang benar-benar ngerti rutinitas kamu, yang bisa menghargai waktu kamu juga. Jadi yang difavoritkan tentangmu, kamu kayak punya sesuatu hal yang memang kamu prioritaskan gitu ya, nggak cuma nunggu diem cinta-cintaan galau-galauan udah that's it gitu kehidupannya. Ada sesuatu hal yang memang kamu lakukan di sini dan dia suka kamu fokus ke situ ya. Oke, yang dia favoritkan tentangmu, aku akan memberikan channel song ya di sini. Yang dia favoritkan tentangmu, file nomor 1. Yang dia favoritkan tentangmu, file nomor 1. Oke. Aku ngerasa dia gregetan sih, jadi pengen cepet-cepet milikin kamu. Aduh, jangan sampai ini ya, jangan sampai kamu kabur gitu. Oke, di sini ada men 2 T5 ya. Oke. Bersamanya indah hiasi hariku, tak berdaya runtuhkan dinding hatimu. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sebenarnya benar-benar benar-benar kalau aku bisa bilang menggoda sih ya. Kayak pembawaannya itu seseorang yang kalau kamu lihat ya, kalau di sinetron tuh orang-orang yang kayak bisa ngambil seseorang dari pasangannya gitu ya, saking keseksian kamu tiada tara. Yang aku ngerasa seperti itu, bukan akhirnya kamu mendua, kamu jadi orang yang kedua gitu-gitu, enggak sih. Aku ngerasa karena kamu di sini ngerti self worth kamu, jadi pembawaan yang kayak apa yang kamu over, apa aku jadi yang kedua, yaudah ada bye-bye gitu. Aku ngerasanya seperti itu, pembawaannya kamu itu kayak seseorang yang kayak yang bisa ngebuat orang lain tuh jadi terintimidasi dengan kehadiran kamu. Wah, cantik banget tuh gitu ya, langsung gitu ya, pasangan-pasangan orang-orang di sekitar kamu jadi udah ketar-ketir. Wah, bahaya nih ya, bisa tiba-tiba ada yang ke Kapadokia gitu. Padahal ya belum tentu juga kamu mau ya, pilih-pilih juga ya. Oke, kita lanjut. Yang dia favoritkan tentangmu, can you see my heart haze ya. Ini sebenarnya bahasa Korea aku nggak salah, atau ya bahasa apa lah yang akhirnya aku bahasa Indonesiain ya. Aku akan selalu ya berada di sini di belakangmu. Kau tak tahu isi hatiku, air mata memenuhi mataku. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, banyak orang yang tergila-gila sama kamu, banyak yang ngejar-ngejar kamu, dan banyak orang tuh langsung pembawaannya kayak agak sedikit gila ya gara-gara kamu. Dia suka banget keberadaan kamu itu kok kayaknya pengaruhnya besar banget, bikin orangnya baper aja sama kamu. Oke, lanjut. Yang dia favoritkan tentangmu, ya kayak kamu tuh kayak nggak peduli gitu, yang kayak ya terserah, gila lah sudah kalian ya, aku fokus ke diri aku sendiri. Ya namanya orang nggak bisa inilah ya, nggak bisa ngontrol pikiran orang lain, perasaan orang lain. Karena di sini kamu kayak tipikalnya cuek, nggak ada di sini cups yang bener-bener yang tentang cinta-cintaan, nggak ada. Ini semua strong banget dan kamu cuma fokus ke tujuan kamu aja, nggak yang lain-lain gitu. Nggak ada kayak pembawaan kamu kayak godain orang lain, emang sengaja untuk manipulasi, tuh nggak ada di sini soalnya. Yang dia favoritkan tentangmu, oke ya. Aku ngerasa di sini kayak apa ya, yang difavoritkan tentangmu secara by natural, dia memang secara seksual memang sangat tertarik sama kamu, beneran. Apalagi inner beauty-nya kamu makin mencuat semakin dia kenal sama kamu ya. Di sini ada help others, yang tadi aku udah bilang kamu tuh suka bantuin orang banyak ya. Kamu banyak membantu orang, kamu fokusnya itu bener-bener nggak cuma di orang-orang kan terlalu sibuk sama urusin tentang keluarganya lah, dirinya lah gitu. Kalau kamu tuh kayak seseorang yang memang bisa dipercaya untuk ngurusin orang banyak juga.
karena kamu udah berhasil ngurusin diri kamu sendiri gitu. Aku selalu nggak percaya, aku pribadi ya, sama seseorang yang oh aku bisa kok ya, aku bisa kok ngurusin kamu, aku bisa apa, tapi ternyata dia kurang bisa bertanggung jawab tentang diri dia sendiri ya, entah itu kesehatannya, entah itu secara financial issue-nya. Aku nggak percaya kalau aku jadi seseorang yang selalu diomongin yang kayak oh tenang aja nanti kamu bakal bla bla bla, padahal diri dia sendiri juga belum bisa gitu. Ketika kamu bisa bertanggung jawab tentang diri kamu sendiri, kamu bisa bertanggung jawab atas orang lain. Jadi itu yang perlu kamu ingat-ingat juga untuk file nomor 1 ya, yang dia favoritkan tentangmu. Oke? Di sini ada I just dream and wish for everything. Kelihatan ya, I just dream and wish for everything. Jadi kamu seseorang yang tadi aku udah bilang, kamu seorang pemimpi. Memang orang-orang lihatnya kayak oh terlalu idealis dia mah gitu ya. Aduh dia terlalu susah itu ya, complicated. Sampai detik ini mungkin gak pacaran-pacaran, gak nikah-nikah. Orang lain jadi pada pusing dan ribet sendiri gara-gara mikirin kamu gitu ya, karena mereka nggak terlalu percaya tentang utopia atau pikiran kamu terkait satu hal yang kayaknya ada kok nanti yang bakal match sama kamu gitu ya, ada kok sesuatu hal yang memang kamu lagi tuju, misalnya seperti itu. Orang-orang tuh yang kayak dia mah halu gitu ya, dia mah terlalu ideal, nanti bakal end up sendirian tuh hidupnya. Nah, pembawaan julid-julid orang-orang di sekitar kamu itu kamu nggak peduli, karena kamu cuma ngeliat ke satu tujuan. Ibaratnya kamu kayak punya kacamata kuda di pala kamu, kok di pala ya, di muka kamu ya, di mata kamu, yang bener-bener cuma arahnya cuma ke satu tujuan, yaitu masa depan kamu sendiri. Jadi kamu nggak ada waktu untuk julid-julitan gitu, nggak ada. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, untuk file nomor 1 luar biasa. Tetap semangat ya, biarlah orang lain sibuk ngegosipin kamu, biarlah kamu jadi dirimu sendiri, karena banyak hal yang masih perlu kamu fokusin lah ya, kamu fokusin dan kamu tuju, dan aku sangat support untuk kamu ya. Aku doakan untuk kamu lancar selalu. Oke, kita lanjut ya untuk file nomor 2. File nomor 2 strength ya, ada angka 19 dan di sini ada ini ya, ada Virgo di sini. Strength juga ada Leo berarti, dan di sini ada Swords. Kalau ada Swords berarti di sini ada air sign. Air sign itu ada Aquarius, Gemini, Libra ya. Oke, ini mungkin angka 19 juga angka yang signifikan buat kamu. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu itu seseorang yang tulus ya, tapi nggak sembarangan orang kamu berikan ketulusan. Kamu seseorang yang bisa kayak memberikan pencerahan, entah itu akhirnya solusi, entah itu satu hal yang mungkin sama ini mereka nggak kepikiran tentang itu. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sebenarnya cukup cukup jadi pusat perhatian. Iya, aku ngerasain ya, karena orang-orang butuh pemikiran kamu, butuh clarity, butuh komunikasi dari kamu. Jadi orang-orang tuh kayak selalu mencoba untuk menjalin komunikasi sama kamu ya, aku ngerasa di sini. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang kalau aku ngerasa kayak populer, dan aku ngerasa seseorang yang meskipun kamu itu selalu jadi pusat perhatian, kamu selalu memberikan healthy boundaries ke orang lain. Jadi energinya itu cukup
cukup welcome sama orang, tapi kamu benar-benar protect ke inner circle-nya kamu gitu. Kamu seseorang yang cukup apa ya, cukup kalau ngomong tuh langsung to the point, apa yang kamu mau gitu ya, nggak banyak basa-basi. Dan kamu juga ngelihat orang lain juga cukup sharp, tajam gitu ya. Kalau kamu lihat apa ya, kayak daya analisa kamu ke orang lain itu tinggi gitu ya, aku ngerasain. Di sini seseorang yang apa ya, kalau aku bilang ya, kayak energinya kok tiba-tiba aku jadi inget Sofia Lacuba ya. Jadi kayak energinya itu tuh nggak banyak komunikasi, kalau ditanya baru ngejawab, dan energinya itu cukup berkelas gitu yang aku rasain ya. Oke, ini seperti apa yang difavoritkan tentangmu ya, aku akan menjelaskannya lebih lagi. Yang dia favoritkan tentangmu, ya, file nomor 2. Yang dia favoritkan tentangmu. Oke. Kamu seseorang yang berani ambil resiko, tepatnya ya. Di sini ada King of Swords. Oke. Kemudian di sini ada Ten of Wands. Oke. Dan di sini ada Page of Pentacles. Jadi kamu tuh seseorang yang punya banyak teman ya, cukup populer, tapi orangnya itu pada dasarnya kayak orang yang introvert gitu. Kamu itu punya popularitas karena orang tuh banyak kepentingan sama kamu sebenarnya. Aku ngerasa kamu soalnya seseorang yang punya banyak tanggung jawab. Kemungkinan besar kamu tulang punggung keluarga. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sangat pintar ya, intelektualitasnya kalian ini tinggi yang aku ngerasa di pile nomor 2. Dan kamu juga seseorang yang selalu kayak bisa mau mencoba lah sesuatu hal dari nol. Mungkin kamu akan banyak kayak melakukan apa ini ya, penyesuaian terkait tentang keadaan. Kayak misalkan kamu sebenarnya karirnya A, kamu coba untuk ke karir yang lain juga. Jadi kayak ada hal yang aku ngerasa kamu lakukannya itu nggak cuma satu hal gitu. Jadi kamu kayak punya banyak cabang usaha atau cabang bisnis, atau ada hal yang kamu lakukan yang memang nggak cuma satu ranah doang gitu. Mungkin misalnya kamu karyawan tapi kamu juga jualan makanan, misalnya seperti itu, snack mungkin. Terus kamu juga ngelihat lagi ada potensi lagi, lagi banyak yang pengen apa nih ya sekarang ya, pengen jual apa nih, sambal instan. Kamu bisa coba untuk ke situ. Jadi orang yang kayak apa ya, nggak memiliki batasan untuk sesuatu hal yang mungkin kamu belum terlalu tahu gitu. Kamu selalu berani mencoba beradaptasi di keadaan. Dan aku ngelihat kamu seseorang yang pintar sih ya menangkap peluang gitu. Aku ngerasa kamu seseorang yang selalu berani untuk thinking out of the box ya. Aku kalau di pile nomor 2 ini kayak nggak dibolehin ngomong cepet-cepet nih ya. Oke. Kayak apa ya, energinya itu kamu ngerti kamu harus fokus yang mana. Jadi aku ngerasa kalian di pile nomor 2 pembawaannya itu nih, kalau ngomong harus kayak temoto kayak gini ya. Kayak apa nih, kamu harus memberikan kayak kata-kata yang singkat, padat, dan jelas, lugas, dan juga kayak apa, harus memberikan jawabannya itu cepet gitu. Aku ngerasainnya. Jadi kayak critical decision itu ada di kamu.
Berarti kamu tuh bisa kemungkinan yang punya bisnis sendiri, atau kamu di tempat kantor kamu atau di organisasi kamu itu jadi decision makernya gitu ya. Aku ngerasa ada hal di diri kamu yang kalau ngomong itu harus kayak gini nih sekarang nih, kayak aku nih harus jelas, harus memberikan solusi, dan kamu juga harus berani untuk mengambil resiko gitu yang aku rasain. Baru kali ini aku ngomong di di YouTube kok aku harus ngomong begini banget, kalian tuntutan sehari-harinya begini ya, tapi yang dia favoritkan tentangmu begitu. Kamu tuh kalau ngomong, sekali ngomong tuh guna gitu, bermanfaat gitu, berfaedah gitu ya. Yang dia favoritkan tentangmu, file nomor 2, Artemis, Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected ya. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sebenarnya benar-benar bisa tadi ya ngeprotek inner circle kamu. Kamu seseorang yang selalu kayak ngeprotek private life kamu lah, biar orang lain nggak terlalu banyak tahu. Jadi kemungkinan untuk file nomor 2 ini banyak nggak kayak suka update medsos gitu ya. Seseorang yang juga selalu mempunyai pemikiran kamu sendiri, ide-ide yang brilian ya. Oke, aku ngerasanya kayak gitu. Aku akan memberikan satu lagi. Di sini ada Last Me, Bright Future ya. Stop worrying, everything is going to be fine. Yang difavoritkan tentangmu, kamu orang yang selalu percaya. Namanya rezeki gak akan kemana, yang penting coba gitu ya. Coba nih, kayaknya lagi ada peluang ya, bisnis sambal instan, bikin gitu. Kamu nggak takut gitu, nggak takut gagal, nggak takut apa ini ya, omongan orang. Kamu nggak takut tentang itu semua. Kamu tahu yang kayak ya kalau ada peluang ya kenapa nggak ditangkap aja gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak ngeplanningin ya. Jadi kamu selalu prepare to win, bukan prepare to be failed. Jadi aku ngerasa kamu orang yang cukup perfeksionis untuk menata planning kamu untuk akhirnya bisa ngeluncingin sesuatu hal yang baik gitu. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orangnya tuh kayak terlihat santai, tapi banyak keadaan yang kayak apa ya, daily activities kamu tuh lama, apa ya, bukan lama, apa tuh sebutannya, kayak penuh gitu, penuh, dan jam kerja kamu sebenarnya lama. Mungkin gak jelas, mungkin di saat kamu lagi weekend kamu juga tetap kayak kerja ngurusin bisnis kamu kayak atau apa gitu, aku ngerasainnya ya. Tapi kamu pembawaannya itu tetap kayak memberi ketenangan ke orang-orang gitu. Tenang aja gitu ya, ibaratnya kalau ada karyawan yang bareng sama kamu gitu, kayak tenang aja, walaupun lagi bisnis kurang oke, nanti akan ada kok, entah gebrakan dari kamu, entah decision apa dari kamu, entah akhirnya transisi bisnis ke yang lain. Yang penting selama kamu ada di naungan aku akan tetap bertanggung jawab untuk karyawan aku semuanya bisa makan gitu ibaratnya ya. Yang dia favoritkan tentangmu, file nomor 2. Aku ngerasa di sini kalian itu tipikal orang-orang yang sebenarnya punya apa ya, punya pembawaan yang menyenangkan ya, kayak anak-anak fun ya, di luar dari kerjaan tentunya. Jadi kalau ketika kamu di kerjaan, kamu tentu tetap fokus, tetap yang kayak tadi aku udah bilang perfeksionis itu iya, tapi pembawaannya santai dan menyenangkan tetap gitu. Kalian tipikal orang yang sebenarnya suka mencoba, ada pembawaannya agak cukup innocent di diri kamu, yang selalu nge-wonder apa ya, aku mau nyoba ini bisa nggak ya, atau sesuatu hal yang kamu, hal-hal kecil yang kamu selalu syukuri ya, yang dia suka, dimana dia sendiri ngerasa kamu itu orang-orang yang selalu bisa bersyukur di situasi kamu apapun gitu. Ada hal-hal kecil yang bisa membuat kamu jadi bahagia, meskipun kamu sebenarnya
punya yang lebih lagi, punya banyak hal. Tapi misalkan nih kamu bangun tidur terus ya kamu ngeliat ya langitnya lagi biru gitu ya, oh lagi cerah, kamu tuh udah happy sendiri. Jadi mudah gitu, kamu mudah mengurangi beban kamu yang sebenarnya cukup banyak gitu, tanggung jawab kamu ya. Mungkin kamu kayak aku gitu ya, tiap pagi itu di pala aku tuh selalu ada kayak lagu-lagu anak-anak gitu kayaknya atau ya tiba-tiba pagi ngelihat langit gitu kan, wah ini tiba-tiba ada lagunya Sherina di kepala aku ya. Itulah tiap hari aku, mungkin karena orang-orang lihat yang di Instagram kok kayaknya tiap hari nih si Mia ini kok kayaknya galau terus. Gak gitu sih sebenarnya, itu ekspresi dari sekitar yang ada, gak melulu tentang perasaan aku tapi di sekitaran aku seperti apa. Padahal aku tiap hari tuh yang kayak gitu, kayak anak kecil yang mau sekolah. Ya, di sini ada realization ya. The frequency of realization supports the internal process of becoming aware of our heart-centered truth, as well as the external process of becoming our highest expression in this world. Jadi di sini ya, aku ngerasa yang dia favoritkan tentangmu ya, kamu orang yang cukup realistis ya. Kamu seseorang yang sebenarnya aware dengan apa yang menjadi keyakinan kamu atas apa yang kamu lakukan di keseharian kamu. Dan aku ngerasa kamu seseorang yang bisa memberikan kayak semacam kesadaran dari pemikiran orang lain yang mungkin masih terlalu banyak yang tertutup dan banyak ketakutan yang ada di dalam diri dia untuk mencoba juga gitu. Kalian ini yang dia favoritkan tentangmu orang-orang yang pintar untuk kayak teamwork kayak gitu, aku ngerasain ya. Di sini ada perception. The frequency of perception supports our natural curiosity, moving us beyond our comfort zone to find the edges of what we perceive as real and to take a good hard deep look at it. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, kamu punya persepsi yang cukup unik ya. Kamu seorang yang memang selalu kayak punya kayak rasa penasaran yang terus-terusan yang bikin kamu akhirnya bertumbuh sih ya. Kamu seseorang yang sebenarnya benar-benar bisa memberikan analisa dengan apa yang kamu lihat ya. Kayak sekarang kayaknya orang-orang lagi in baju-baju baju-baju warna yang kayak stabilo deh gitu ya, aku pengen jualin itu gitu ya. Tapi mungkin untuk naikin value-nya lebih baik dengan cara A, B, C, D gitu. Kamu nanti akan cari yang paling realistis untuk bisa kamu lakukan ya, tapi yang punya impact-nya cukup besar. Oke, yang dia favoritkan tentangmu, file nomor 2, aku akan memberikan channel song ya di sini. Oke. Aku ngerasa yang dia favoritkan tentangmu, kamu itu orang yang sebenarnya suka kamu sebenarnya sendirian gitu yang aku ngerasain ya. Cuma kamu orang yang kayak nggak putus harapan ketika kamu nggak menemukan. Itu yang aku rasain dari dia. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang udah banyak pengalaman tapi kamu selalu kayak sabar mengarungi itu semua, dan ya udah coba untuk lebih pakai logika aja juga, untuk ya udah tinggal jalanin lagi aja gitu ya, namanya hidup mau gimana gitu yang aku ngerasain ya. Di sini juga warnanya sama lagi kan ya, luar biasa ya. Di file nomor 1 tadi juga sama warnanya, file nomor 1 biru-biru, di sini warnanya semuanya sama-sama warna ini ya, krem. Oke, yang dia favoritkan tentangmu, I will fly 10 to 5 ya. Is it only in my dream? You're the one who cannot see this. How could you be so blind? Jadi yang dia favoritkan tentangmu, kamu itu seseorang yang sebenarnya nggak peka katanya. Nggak peka kamu tuh ya, dengan semua hal yang sebenarnya udah aku lakukan dan coba untuk ekspresikan ke kamu gitu. Ya mungkin gara-gara kamu punya tanggung jawab yang lain ya. Jadi ya yang dia favoritkan tentangmu, kamu sebenarnya seseorang yang kamu seorang yang bisa dipercaya, tapi dengan pasifnya kamu, dengan akhirnya kamu
fokus ke arah apa yang ingin kamu tuju dalam kehidupan. Aku ngelihatnya kamu seseorang yang punya tanggung jawab kamu sendiri, jadi kamu dianggapnya memang seseorang yang nggak terlalu mau ngurusin tentang cinta-cintaan sampai jadi kayak nggak peka gitu rasanya ya. Oke, di sini ada anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu nan selalu redakan ambisiku. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu tipikal idealnya banget. Ya, kamu seakan kado terindah dari Tuhan untuknya. Ya, kamu seseorang yang bisa ngebalance personality-nya dia juga, dan kamu seseorang yang kayak kamu punya mimpi dan kamu tahu mimpi yang paling realistis itu apa, ya kamu coba lakukan. Sedangkan mungkin dianya tipikal orang yang suka menunda untuk melakukan suatu hal karena takut nggak sesuai, takut kurang ini kurang itu, jadi terlalu banyak overthinking. Sedangkan kamu ya apa yang bisa lakukan aja dulu gitu. Jadi kayak kamu tipikal orang yang perfeksionis juga, tapi nggak menunda-nunda apa yang udah jadi planning kamu gitu, karena kamu juga punya goal dan tenggat waktu kamu sendiri, seseorang yang berani untuk mencoba itu ya. Dan aku ngerasa di sini yang difavoritkan tentangmu, dengan melihat kamu yang seperti ini, sebenarnya kamu menginspirasi dia juga dalam kehidupan dia gitu. Jadi udah deh, nggak usah terlalu banyak mikirnya banyak-banyak, ribet-ribet, negatif-negatif, mental block. Ibaratnya mungkin karena dia punya pembawaan seperti itu, jadi banyak hal yang kayak tertunda untuk dia, sedangkan kamu selalu menjalani kehidupan kamu ya maju gitu ya. Yang dia favoritkan tentangmu untuk file nomor 2, yang dia favoritkan tentangmu untuk file nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini kayak yang dia favoritkan tentangmu, kamu tuh mempunyai imajinasi, vision yang kuat juga untuk kamu enjoy ya, kamu enjoyin dalam kehidupan kamu, dan untuk kamu buat gitu. Entah ada suatu hal di diri kamu yang kamu mungkin punya beberapa talent ya, atau hal yang kamu lagi coba sekarang. Ketika kamu berimajinasi akan sesuatu hal gitu ya, tiba-tiba aku jadi ingat Charlie the Chocolate Factory ya. Dia punya vision untuk punya kayak semacam pabrik coklat yang wow banget, yang dulu orang-orang bilang nggak mungkin gitu ya. Dan dia juga punya banyak kayak child issue juga dengan ayahnya yang dentist. Nanti kamu bisa nonton ya. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang bisa nge-create itu jadi nyata, se-impossible apapun. Kalau kamu mau, kamu lakukan gitu ya. Kemudian di sini ada we both need closure, ada senyum di sini ya. Oke, yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sebenarnya cukup punya prioritas yang memang kamu fokuskan untuk diri kamu, ke orang-orang yang kamu ngerasa bertanggung jawab gitu. Jadi kamu kan tadi aku udah bilang, nggak cuma untuk diri kamu sendiri kamu itu berpikir ya. Jadi ketika kamu lakukan suatu hal, entah itu akhirnya ada yang berubah dari daily activities kamu, entah akhirnya adanya transisi dalam kehidupan kamu, sebenarnya itu kan punya impact ke banyak orang. Jadi kamu pasti ngeprioritasin orang-orang yang memang kamu harus dulu kan, karena kamu bertanggung jawab atas itu gitu kan. Dan yang dia favoritkan tentangmu, kamu itu selalu fokus ke prioritas kamu itu, dan gak terlalu ngurusin dia ya. Jadi sebenarnya dia ada kayak semacam hate and love gitu lah rasanya ya, kayak aku tuh gak suka ya dipasifin gini gitu, aku gak suka kamu gak prioritasin aku.
tapi gimana, aku juga suka kamu tuh nggak prioritasin aku ya, agak-agak complicated ya. Oke, di sini ada how could you be so attractive ya. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang sangat atraktif ya. Kayak anak-anak sih, pembawaannya itu kayak childlike gitu. Jadi pembawaannya cukup innocent, cukup berani, cukup seorang yang pemimpi yang ingin menggapai mimpinya untuk jadi kenyataan. Jadi banyak hal yang memang kamu harus lakukan, terutama apa ya, yang udah menjadi tanggungan ataupun tanggung jawab kamu gitu ya. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye-bye. Oke ya. Semangat. File nomor 2. Biarlah sudah ya. Kalaupun nanti ada orang yang bener-bener bener-bener pengenin kamu banget, ya setidaknya jadi tahu gitu kalau datang ke kamu harus jelas gitu ya. Kalau nggak jelas ngapain diprioritasin, karena kamu ada hal-hal yang memang harus kamu urusin secara nyata juga gitu. Oke, yang dia favoritkan tentangmu file nomor 3. Continuance ya, Apple. Ada angka 26, angka yang signifikan buat kamu, mungkin ulang tahun kamu juga ya. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang sebenarnya cukup suka untuk berbagi, untuk sharing ke orang lain. Kamu seseorang yang punya kepedulian yang tinggi ya, untuk tidak memikirkan diri kamu sendiri. Kamu seseorang yang pembawaannya itu kayak selalu mencoba untuk mendidik orang lain, selalu memberikan apa yang kamu tahu dan kamu sharing knowledge ke orang lain. Kamu orang yang aku ngerasainnya tuh pembawaannya itu kayak guru gitu. Pembawaannya kayak guru, kayak aku ngerasain pembawaan di sini ada simbolnya Capricorn ya. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, kamu tuh kayak selalu mencoba mendidik orang lain agar mempunyai masa depan yang cerah atau bisa menggapai apa yang dia mau ya, terkait bisa bertanggung jawab tentang diri dia sendiri, untuk masa depannya gitu. Jadi aku ngerasa kamu seseorang yang selalu mencoba untuk memperkaya knowledge orang lain sih, yang aku rasain ya. Kamu tahu nanti akan ada dampaknya besar ketika seseorang tuh nggak tahu. Misalkan anggaplah secara dasar orang-orang tuh nggak tahu 1 tambah 1 itu 2. Kamu tahu impactnya itu bakal besar banget ketika orang lain bahkan nggak tahu dasarnya itu apa. Jadi yang difavoritkan tentangmu, kamu tuh orang yang cukup aware dan cukup peduli ya untuk memberikan ke orang lain tuh pendidikan dasar lah setidaknya gitu. Seseorang yang kalau misalkan kamu ketemu di kantor gitu ya, dia seseorang yang juga bisa membimbing kamu untuk akhirnya bisa mengerjakan apa yang perlu untuk di job desk kamu. Jadi bukan seseorang yang pembawaan orang yang bisa nge-coaching ataupun mentoring dirimu gitu yang aku rasain. Jadi peduli tentang perkembangan kamu juga, nggak yang langsung main lepas gitu aja. Oke, kita akan lanjut. Yang dia favoritkan tentangmu file nomor 3. Yang dia favoritkan tentangmu file nomor 3. Yang dia favoritkan tentangmu file nomor 3. Oke. Aku ngerasa yang difavoritkan tentangmu, kamu orang yang sebenarnya cukup bisa berkoordinasi dengan baik secara teamwork juga. Di sini ada Knight of Wands. Di sini ada Five of Wands.
dan ada Six of Wands. Energinya fire banget ya. Jadi ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sangat berani untuk mengumumkakan pendapat ataupun meraih apa yang kamu harapkan. Kamu seseorang yang berani untuk mengkonfrontasi ya suatu hal. Kalau kamu ngerasa nggak sependapat, kamu akan katakan, kamu akan berani untuk jadi seseorang yang beda. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sebenarnya banyak kayak dipandang wow sama orang lain, karena kamu orang yang punya punya impact yang besar banget, apalagi terkait tentang tadi ya, entah itu knowledge yang kamu punya. Mungkin kamu orang-orang yang cukup expert di bidang kamu. Aku ngerasa kamu orang yang selalu menjaga kestabilan dalam suatu hubungan juga. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang bisa memanage hubungan entah kolega ataupun antar manusia. Pembawaannya itu nggak cuma kayak hubungan putus aja gitu. Misalkan kalaupun kamu ada hubungan bisnis, kamu mencoba untuk mengedukasi customer kamu, pelanggan kamu. Kamu juga akan ngasih tahu, nanti ini ya enaknya kalau misalkan akan belinya banyak misalkan gitu ya, nanti kamu bisa pakai yang paket bundling aja, jadi jauh lebih murah. Jadi pembawaannya itu kayak mencoba untuk memberikan yang terbaik, bukan untuk menguras apa yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi pembawaannya itu kayak seseorang yang punya value ya. Value-nya itu yang nggak cuma dia ini seseorang yang expert di bidangnya, jadi karena aku tahu dia juga punya uang gitu ya, aku akan coba untuk menguras dia sedalam-dalamnya karena dia nggak tahu ada paket bundling kayak gitu ya. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orangnya jujur banget ya, jujur, terbuka, dan sangat membantu. Kamu akan memberikan knowledge yang kamu punya untuk akhirnya bisa mengedukasi orang-orang ataupun memberikan baiknya kamu begini gitu ya. Jadi pembawaannya itu kayak suka memberikan saran gitu, biar orang lain tuh nggak rugi, biar orang lain tuh lebih enak lagi gitu. Yang dia favoritkan tentangmu juga, dia orang yang kamu gitu ya, kamu itu orang yang selalu kayak nggak terlalu follow the rules gitu ya. Jadi ketika kamu ngelihat ini nggak efektif, kamu akan melakukan hal yang paling efektif yang bisa dilakukan, meskipun itu akhirnya break the rules gitu ya, melanggar peraturan. Oke? Yang dia favoritkan tentangmu, pile nomor 3. Yang dia favoritkan tentangmu, pile nomor 3. Oke. Aku ngerasa yang difavoritkan tentangmu, kamu orangnya cukup sensitif tentang kebutuhan orang lain. Jadi ketika kamu juga kayak pembawaannya ketika kamu memberi, kamu pengen itu juga bisa membantu dia dan punya efeknya itu berkelanjutan gitu ya. Di sini ada High Priestess Dana ya, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching ya. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu banyak banget hal yang mungkin kamu tahu ya, kayak gudangnya ilmu kamu tuh, ilmu kehidupan, ilmu mungkin satu konsentrasi di bagian yang mana gitu ya. Mungkin ilmunya tuh yang ilmu keilmuan gitu ya, dimana kamu tuh bisa ngajarin orang-orang gini loh caranya gitu ya. Kamu nggak pelit ilmu yang aku ngerasain. Ketika kamu juga ngerti tentang bagaimana caranya untuk memanifestasi hal yang baik, kamu juga sharing gitu ya, biar orang lain juga punya manfaatnya, itu dampaknya besar. Kamu itu nggak ada kayak pembawaannya kayak profit oriented tuh, nggak ada.
gitu ya. Kemudian di sini ada abundance, prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, karena kamu orang yang gak rakus, karena kamu orangnya juga punya tujuan yang mulia dalam apapun yang kamu lakukan, kamu itu udah kelihatan banget kayak dikasihin keran rejeki lah ya. Karena banyak yang akhirnya mempercayakan kamu untuk bisa mendistribusikan rejeki kamu juga untuk orang lain, karena tahu ketika memberi ke kamu itu bisa dampaknya memberi ke orang banyak juga. Jadi pembawaannya tuh kayak kamu semakin kamu suka sharing, semakin kamu suka membantu orang lain, semakin akhirnya kamu itu jadi lebih punya banyak rezeki gitu yang aku ngerasain ya. Yang dia favoritkan tentangmu, pile nomor 3. Yang dia favoritkan tentangmu, pile nomor 3. Waduh. Oke, ada yang jatuh. Yang dia favoritkan tentangmu ya, yang dia favoritkan tentangmu, pile nomor 3. Oke. Kamu orang yang memang punya punya ilmu terkait tentang healing sih yang aku ngerasain ya. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang punya intrinsic ability tentunya untuk bisa ngebuat orang lain bisa menjaga mental health-nya dia, bisa ngerti tentang sebenarnya apa yang bisa ditangkap dari alam semesta ataupun dari indera-inderanya mereka ya, 5 panca indera. Akhirnya gimana caranya bisa mencapai kedamaian di diri mereka sendiri. Jadi energinya itu cukup cukup strong banget secara spiritual ya. Oke, once ini juga terkait tentang hal-hal yang berbau dengan spiritual sebenarnya. Orang-orang yang punya bakat di area kayak entah itu akhirnya jadi pemuka agama ataupun jadi kayak hipnoterapis atau reiki yang bisa ini tenaga dalam, atau orang-orang yang bisa membantu kamu untuk kayak semacam guru ya. Jadi terkait tentang life coach kayak gitu, ataupun ya tentang kehidupan gitu ya. Di sini ada sinergi ya. The frequency of synergy support our allowance and acceptance of not so obvious, never seen before combination and unions that result in new ways of functioning, working, thinking, relating, loving, and being. It reminds us to embrace the unfamiliar so that new yet exciting co-creation can give birth to a new reality. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang sebenarnya bisa kayak ngerti tentang pertanda alam ataupun hal apapun sekecil apapun ya. Kamu itu seorang yang kayak selalu percaya apa yang kamu tangkap itu dari intuisinya kamu yang sangat strong, itu ada hal yang memang perlu dimengerti gitu, kayak puzzle, dan kamu tuh ngerti gimana cara bisa mengerti pertanda alam ataupun apapun yang kamu tangkap di intuisi untuk jadi hal yang bisa mudah untuk dimengerti oleh orang-orang. Jadi kamu kayak yang dia favoritkan tentangmu, kamu tuh kayak suatu hal yang ngebuat dia juga kayak kamu cukup misterius dan gak ngerti sebenarnya cara berpikirnya kamu seperti apa, tapi ya dia ngerti kamu tuh punya tujuan mulia dan impactnya, buktinya juga banyak ya, efeknya ke orang banyak secara positif gitu. Kamu ngebantuin orang-orang untuk bisa lancar dalam kehidupannya, secara mental healthnya mereka juga terbantu, ngebuat mereka juga jadi bisa lebih bisa ngerti self-worthnya mereka, ngerti tentang apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi kayak ngebimbing gitu energinya kamu. Yang dia favoritkan tentangmu gitu, kamu tuh seorang yang cukup cukup magical ya. Aku udah bilang kayak seseorang yang bisa membimbing gitu dalam kehidupan ya.
dan sangat peduli. Nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada dynamic. The frequency of dynamics supports our ability to harmonize between layers and aspects of different origin and frequency. It helps us to put together a reality that is made up of many different elements, both familiar and completely new, with ease, grace, and great joy. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang cukup mempunyai determinan yang wow dan juga dynamic dalam kehidupan. Aku ngerasanya kamu itu orang yang bisa mengerti hal-hal yang complicated ya, dimana dalam satu kekacauan ya, orang-orang tuh mudah banget kena getaran-getaran kekacauan dan akhirnya makin kacau. Kamu malah bisa ngebuat keteraturan dari kekacauan tersebut. Jadi yang dia favoritkan tentangmu, mau sekacau apapun dalam kehidupan kamu, mau sekeos apapun kehidupan orang lain juga, itu nggak ada impactnya ke kamu, dan kamu tahu caranya untuk bisa membuat itu jadi stabil lagi gitu. Jadi kamu tuh kayak orang yang kayak one stop solution. Apapun permasalahannya hubungi gitu ya. Hubungi Pal nomor 3. Itu yang aku rasain. Kocak sih, tapi memang pembawaannya selalu memberikan perubahan ya. Sekacau apapun hidup kamu ya, sekacau apapun masalah itu, pasti kamu bisa solusikan. Pasti akan ada keseimbangan dan keteraturan yang bisa kamu buahkan dari kekacauan tersebut gitu. Keren gak tuh? Oke, aku akan memberikan channel song untuk Pal nomor 3. Oke. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu itu sebenarnya kayak yang difavoritkan tentangmu ya, kamu orangnya cukup sabar banget gitu ya. Kamu orangnya selalu belajar dalam kepahitan, kesedihan ya, dan ternyata dalam semua pembelajaran itu malah ngebuat diri kamu tuh jadi punya banyak ability, makin spiritual lagi kamu gitu ya. Kayak pembawaannya itu mungkin memang harus kayak didera dulu gitu ya. Didera dulu tuh hati kamu sampai lebam-lebam, biar kamu tuh ngerti, oh gini tuh kalau aku punya harapan sama manusia sakit banget ya gitu ya. Makanya kan selalu dibilangin kalau berharap sama Tuhan jangan sama manusia. Terus ya ada yang akhirnya salah paham lagi ketika ada omongan seperti itu, yang kayak ya udah aku nggak perlu percaya sama manusia, aku percaya sama Tuhan gitu. Ya iya sih, kita percaya sama Tuhan, kita meyakininya sama Tuhan, tapi bukan berarti kita bawaannya tuh jadi nggak bisa memberikan kayak semacam kesempatan untuk orang lain untuk bisa dipercaya sama kita. Jadi yang difavoritkan tentangmu, kamu punya kedalaman berpikir untuk mengerti ya, entah itu quotes, entah itu ayat dari Alkitab atau dari Al-Quran ataupun dari kitab suci apapun, ataupun dari kata-kata bijak mana yang mungkin saling kontradiktif atau tumpang tindih satu sama lain, tapi kamu ngerti karena kamu udah pernah ngalamin kepahitan tersebut. Banyak pembawaan kayak kamu ini ibaratnya kalau dilihat gitu ya, udah banyak bekas luka lah di tubuh kamu ya, sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi itu bukan jadi alasan kamu untuk bertumbuh jadi hal yang gak baik. Malah ketika kamu semakin didera, semakin banyak ilmu yang kamu dapat sebenarnya ya. Oke, di sini ada Stay With Me ya, Chanyeol and Punch. Ini sebenarnya bahasa Korea yang aku Indonesiain. Yang difavoritkan tentangmu di sini lagunya Seperti Takdir Terjatuh. Kamu memanggilku, aku tak dapat menghindar. Apakah kamu takdirku? Yang difavoritkan tentangmu, kamu itu kayak orang yang gimana pun keadaannya, kayak selalu tetap stay positif aja gitu. Kamu seseorang yang kayak kalau ini memang sesuatu hal yang harus terjadi padaku, ya aku akan tawakalin, berserah. Kamu akan tetap step by step untuk lakuin itu dengan banyak pengalaman yang akhirnya kamu jadiin pembelajaran. Jadi aku lihat pembawaannya orang yang sangat sabar banget, dan seseorang yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya
gitu ya, ibaratnya gitu ya, dia mungkin udah jahatnya gimana banget ya sama pal nomor 3 yang kayak aku ngerti itu sebenarnya bagian diri kamu yang kamu juga kurang suka, ataupun yang kamu lagi struggle dengan monster yang ada di dalam diri kamu, dark side dalam diri kamu gitu. Jadi ada hal yang dia malah pembawaannya di pile nomor 3 ini kayak malah mau ngebantuin orang untuk proses healing daripada nyalahin orang tersebut gitu. Aku rasain ya bener-bener luar biasa lah, yang kayak aku akan coba untuk bantu kamu gitu ya, tulus banget ya. Oke, yang dia favoritkan tentangmu, I miss you so you ya. Di sini bahasa Korea yang aku Indonesiain. Saat aku melihatmu, air mata terus mengalir. Aku tak tahu kenapa. Apa kau terus mencariku? Aku tak bisa menolak cinta ini. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang bisa kayak menembus hati dia yang mungkin udah beku, udah nggak percaya sama orang lain, bahkan kayak apa ya, ngelihat kesakitan kamu yang mungkin dia lakukan mungkin ke kamu, itu malah jadi apa ya, kamu yang bertahan dan mencoba untuk tersenyum dan coba untuk positif di keadaan itu, mencoba berdiri lagi dan tetap baik ke dia, itu malah ngeretakin hatinya gitu, yang kayak kok tiba-tiba dia jadi ngerasa sesuatu sama kamu gitu, ada suatu hal yang kayak kok bisa-bisanya sih kamu gitu ya masih sabar kayak gini, kok bisa-bisanya sih kamu nggak ngelihat aku nih nggak baik buat kamu yang kayak gitu. Tapi hatinya itu akhirnya jadi terenyuh karena kamu, jadi tersentuh hatinya karena kamu. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang bisa kayak air yang selalu mengucur ke batu ya, makin lama tuh akhirnya makin terkikis tuh batu gitu ya. Jadi bisa menembus dengan kesabarannya kamu, dengan keyakinannya kamu. Dia sendiri nggak yakin sama diri dia sendiri gitu ya, bahkan mungkin banyak nguji kamu, mungkin banyak nyakitin kamu mungkin, tapi kamu tetap kayak sabar, konsisten untuk apa yang kamu rasakan. Entah intuisi kamu nge-guide kamu kemana, kamu nggak takut, kamu selalu memberikan kesempatan. Jadi kayak energi kayak apa ya, yang bener-bener dibilangin orang sabar gitu ya, disayang Tuhan, disayang banget gitu ya, karena namanya kesabaran tuh nggak ada batasnya memang, dan itulah yang dia rasain dari kamu ya, energi yang sangat tulus banget gitu. Oke, aku akan memberikan lagi ya di sini yang dia favoritkan tentangmu, pile nomor 3. Yang dia favoritkan tentangmu, pile nomor 3. Yang dia favoritkan tentangmu, pile nomor 3. Yang dia favoritkan tentangmu. Waduh, kok ada 3? Ya udah, aku ambil 3-3-nya deh. Oke. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu bisa membuat dia percaya tentang hal-hal yang dia nggak percaya sebelumnya, atau hal-hal yang impossible. Dia sampai kayak wondering, apakah ini beneran gitu ya, apakah kamu takdir aku. Kejat-kejat tuh hatinya dia, langsung serem, soalnya dia sendiri yang kayak astaga, kalau emang kamu takdir aku udah jahatin kamu kayak gini, ya ampun gitu ya gitu. Apalagi kalau kamu dealing sama kayak twin flame kamu segala macam, itu apa yang kamu lakukan ke twin flame kamu, itu yang kamu lakukan ke diri kamu sendiri. Jadi makanya aku selalu bilang kan ya, se-annoy apapun twin flame aku atau apa, aku nggak akan mencoba untuk menyakiti atau pembawaannya nggak jelek-jelekin atau gimana, kan itu jatuhnya kayak jelek-jelekin diri aku sendiri gitu kan. Jadi yang dia favoritkan tentangmu seperti itu, yang astaga gitu, ada pembawaan yang aku rasa kayak gitu ya. Oke, di sini ada the end is near ya. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu seseorang yang sebenarnya apa ya, selalu percaya tentang semua hal ini akan berangsur-angsur membaik, akan pulih, kamu akan baik-baik aja, tenang aja. Jadi kayak apa ya, yang difavoritkan tentangmu, semua hal kesakitan kamu akan berakhir, tenang aja gitu. Kayak pembawaan orang yang selalu mengingatkan
dia gitu yang aku rasain ya. Di sini ada I need time for me. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang nggak ini ya, nggak maksa gitu. Jadi bener-bener kayak oh kamu butuh waktu, just take your time gitu ya. Orangnya itu bener-bener pengertiannya super ya. Kemudian di sini ada us on a date ya. Yang dia favoritkan tentangmu, kamu orang yang nggak ini ya, nggak takut untuk kayak mencoba kayak berkomunikasi duluan, ataupun ketika kamu ingin bertemu, kamu juga orang yang kayak ngerti apa yang harus kamu lakukan dengan di-guide intuisi kamu. Itu yang aku rasain. Jadi seseorang yang berani untuk mengajak gitu, atau seorang yang cukup persuasif ke dia gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan ataupun hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.